Selamat malam, saudara-saudariku sekalian. Jumpa lagi di media ini dengan Patrice Allegro, Veritas Liberabit Vos. Pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini, kita akan mencoba membahas argumen yang menentang ketidakberdosaan Maria. Ya. Apakah semua orang telah berdosa? Semua telah berdosa. Nah, bagaimana kita melihat argumen, terutama dari teman-teman kita Protestan yang berusaha tentu saja dengan sia-sia, menentang ketidakberdosaan Maria. Setuju? Mari kita bongkar. Baiklah, saudara-saudariku, terutama yang marak sekarang ini adalah seorang pendeta Protestan yang kayaknya kurang terpelajar, bernama Al-Mofu ya, sedang mengatakan bahwa dia sedang mengajukan pendapat dan tidak ada, bahkan Paus pun tidak bisa membantah argumennya. Padahal dia cuma paroting saja heresi-heresi standar Protestan. Oke. Yang pertama, argumen standar Protestan yang tampaknya paling populer di media sosial terhadap doktrin Katolik tentang ketidakberdosaan Maria, Maria Immaculata, itu berakar pada fakta yang diduga bahwa kitab suci mengajarkan bahwa semua manusia telah berdosa. Ya. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma bab 3 ayat 23. Ini pasti Protestan hafal mati ini. Ya. Sekarang, karena Maria adalah manusia, maka Maria adalah orang berdosa. Nah, rupanya kemudian argumen untuk Maria menjadi orang berdosa itu sebagai berikut. Kita lihat argumennya. Pertama, untuk setiap X, jika X adalah manusia, maka X adalah orang berdosa. Kedua, Maria adalah manusia. 3, oleh karena itu, Maria adalah orang berdosa. Ya. Masalah dengan argumen ini adalah dengan premis pertama. Jika premis ini benar, maka mengingat doktrin inkarnasi, lihat Yohanes bab 1 ayat 14, hal ini akan memungkinkan untuk membangun argumen yang menyimpulkan Yesus sebagai orang berdosa. Argumennya seperti ini. Pertama, untuk setiap X, jika X adalah manusia, maka X adalah orang berdosa. 2, Yesus adalah manusia. 3, oleh karena itu, Yesus adalah orang berdosa. Sinners, ya. Kesimpulan ini tentu saja salah dan menghujat. Ya, kita semua setuju. Karena premis kedua benar, maka premis pertama harusnya salah. Ya, kalau premis kedua, Yesus adalah manusia, itu benar. Ya. Maka pasti premis pertamanya yang salah. Tetapi kepalsuan premis ini menghalangi argumen di atas ini, argumen tersebut, untuk Maria sebagai orang berdosa. Maka terbukti argumen ini gagal dan harus dianggap seperti itu oleh semua orang Kristen Ortodoks, setidaknya secara luas. Ya. Kristen yang Ortodoks ya, maknanya berajaran lurus. Kalau Kristen mau Protestan, silahkan saja. Kemana penentang Protestan bisa pergi dari sini? Bagaimana mereka mengelak dari argumen ini? Bagaimana trik Protestan untuk melarikan diri dari argumen seperti ini? Masalah yang jelas dengan premis pertama dari argumen Protestan adalah bahwa si proti ini menafsirkan domain kuantifikasi dari quantifier universal, dari universal quantifier, yaitu semua, all, dalam Roma bab 3:23 sebagai sama sekali tidak terbatas sehubungan dengan kelas manusia. Ya. Ya. Protestan menafsirkan kata semua itu sebagai mengacu pada semua manusia tanpa kecuali. Ya. Yaitu tafsiran Protestan ya. Masalahnya adalah bahwa Yesus adalah manusia dan demikian pula dalam domain ini, ya, domain ini Yesus manusia kan, ya. Nah, cara untuk menyelesaikan ini adalah dengan menafsirkan domain kuantifikasi secara implisit memenuhi syarat atau dibatasi dalam beberapa cara sehingga Yesus setidaknya akan dikeluarkan dari domain yang dimaksud. Domainnya, domainnya adalah manusia. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga Yesusnya keluar dari domain. Ya, kalau Yesus ada di dalam domain berarti Yesus orang berdosa. Nah, itu bagaimana trik Protestan melarikan diri. Perhatikan juga bahwa langkah ini tidak selalu ad hoc
yang tidak menyenangkan. Ya, dalam bahasa sehari-hari misalnya, kita biasanya menggunakan kuantifikasi universal dengan domain kuantifikasi yang dibatasi secara implisit, ya, implisit bukan eksplisit. Implisit artinya ya kita nyatakan dan mengharapkan orangnya menerima apa yang kita maksudkan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau saya mengatakan kepada seseorang bahwa saya memakan semua yang ada di lemari es. Saya makan semua yang ada di kulkas. Saya makan semua yang ada di kulkas. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya memakan laci, rak, dan bola lampu di dalam kulkas itu. Tidak kan? Tapi semua makanan yang tersimpan di kulkas. Maksudnya yang implisit itu. Jadi saya tidak memakan laci, raknya, bola lampu di dalam itu, kulkas. Sebaliknya, maksud saya mengatakan bahwa saya memakan semua makanan di kulkas. Ya kan? Nah, bahkan premis pertama dalam argumen yang tadi kita sebutkan sudah menafsirkan semua dalam Roma bab 3 ayat 23 itu memiliki domain kuantifikasi yang terbatas secara implisit. Ya. Jadi seorang Protestan membaca semua orang telah berdosa dalam Roma bab 3 ayat 23 itu dia sudah sendiri secara implisit membatasinya, ya, bahwa Yesus pasti tidak termasuk gitu. Nah, kata semua, ya, kata semua ini tidak, paling setidaknya menurut interpretasi ini, kata semua ini tidak mengacu pada segala sesuatu apapun. Sebaliknya, kata semua itu mengacu pada semua manusia. Nah, apa yang telah ditunjukkan oleh diskusi sejauh ini adalah bahwa domain kuantifikasi perlu dibatasi lebih jauh jika kita ingin menghindari kesimpulan yang tidak dapat diterima yang disebutkan di atas, bahwa Yesus adalah orang berdosa. Jadi orang harus menghindari kesimpulan bahwa Yesus adalah orang berdosa, maka semua orang berdosa dalam Roma bab 3 ayat 23 ini harus dibatasi domainnya. Harus dibatasi. Ya. Kalau tidak bahaya, Yesus juga ikut berdosa. Nah, bagaimana Protestan dapat lebih membatasi domain untuk menegakkan kesimpulan dari argumen pertama dan menghindari kesimpulan dari argumen kedua? Ya, dia bagaimana seorang Protestan ini membatasi domain, upaya Protestan membatasi domain untuk menegakkan kesimpulan dari Maria yang berdosa dan menghindari kesimpulan dari Yesus yang berdosa. Dua-duanya kan manusia kan? Caranya bagaimana? Jawaban alami untuk ini terletak pada pengamatan bahwa meskipun Yesus benar-benar manusia, dia juga benar-benar ilahi, benar-benar Tuhan. Atau dengan kata lain, Yesus bukan hanya manusia, dia juga ilahi, dia adalah Tuhan. Nah, karena Allah tidak dapat berbuat dosa, lihat Yakobus bab 1 ayat 13, maka Yesus tidak dapat berbuat dosa. Nah, tetapi Yesus sendiri yang manusia dan ilahi. Hanya Yesus sendiri yang manusiawi dan ilahi sekaligus. Semua manusia lain hanyalah manusia, merely human, ya, manusia belaka. Jadi, jika kita membatasi domain kuantifikasi pada manusia belaka, kita dapat membangun argumen sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap X, jika X hanyalah manusia belaka, maka X adalah orang berdosa. 2. Maria hanyalah manusia belaka. 3. Oleh karena itu, Maria adalah orang berdosa. Case closed. Dengan cara ini, Protestan mendapatkan kesimpulan yang diinginkannya. Ya. Selanjutnya, dia menghindari kesimpulan bahwa Yesus adalah orang berdosa karena premis pertama yang direvisi ini mengecualikan Yesus. Karena Yesus bukan hanya manusia belaka, ya kan? Dengan demikian, tidak ada alasan apapun bagi seorang Katolik untuk menerima penafsiran Roma bab 3 ayat 23 ini. Lagi pula, tidak seolah-olah teks itu secara eksplisit mengatakan bahwa semua manusia biasa telah berdosa. Tidak kan? Itu kan tulis semua manusia. Bukan semua manusia biasa saja telah berdosa. Ini adalah asumsi yang sedang dibaca ke dalam teks oleh Protestan untuk mendamaikannya dengan doktrin ketidakberdosaan Yesus. Dengan demikian, membaca asumsi ini adalah hal yang sangat masuk akal yang dilakukan oleh seorang Protestan. Jadi dia bawa asumsinya itu dengan membaca teks semua manusia. Di situ dia
tambahkan asumsi semua manusia yang biasa-biasa ya, telah berdosa. Kenapa? Karena Protestan seperti juga Katolik menerima semua kitab suci sebagai otoritasnya. Dan dia lebih jauh lagi, sekali lagi seperti Katolik, berpendapat bahwa kitab suci adalah firman Allah yang diilhami dan tidak salah. Ya, Katolik dan Protestan sama-sama percaya seperti itu. Dengan demikian, satu ajaran kitab suci tidak dapat bertentangan dengan ajaran kitab suci yang lain. Karena itu, karena kitab suci dengan jelas mengajarkan bahwa Yesus tidak berdosa, lihat Ibrani bab 4 ayat 15, maka Roma bab 3 ayat 23 tidak dapat ditafsirkan sebagai pengajaran bahwa Yesus adalah orang berdosa. Ya. Cara ekonomis untuk menyelesaikan hal ini adalah dengan menafsirkan Roma bab 3 ayat 23 sebagai pengajaran bahwa semua manusia, yaitu yang non-ilahi, telah berdosa. Ya. Perhatikan apa yang telah terjadi di sini. Orang Protestan mereka telah membatasi domain kuantifikasi dalam Roma bab 3 ayat 23 untuk mendamaikan Roma bab 3 ayat 23 dengan misalnya Ibrani bab 4 ayat 15. Ya. Jadi satu otoritas atau jika kalau kamu bisa pilih satu bagian dari otoritas, katakan seperti itu, digunakan untuk menafsirkan bagian yang lain. Ya, ada satu otoritas yang dipilih untuk menafsirkan yang lain. Dan ini semua baik dan boleh-boleh saja. Baik-baik saja. Ya. Ya. Ini semua boleh saja. Kita pakai satu otoritas untuk menafsir bagian yang lain yang ayat sulit kan. Nah, tetapi persoalannya adalah seperti ungkapan bahasa Inggris, what sauce for the goose is sauce for the gander. Sauce bagi angsa juga adalah sauce bagi gander, ayam kan begitu. Sauce bagi lauk yang ini harus juga sauce-nya bagi lauk yang ini. Nah, jika sah bagi orang Protestan untuk melakukan ini, yaitu ambil bagian otoritas, satu otoritas, maka juga sah bagi orang Katolik untuk melakukannya. Ya kan? Sama seperti Ibrani bab 4 ayat 15 memberikan alasan kepada Protestan untuk membatasi domain kuantifikasi untuk mengecualikan Yesus, ajaran gereja Katolik memberi alasan kepada orang Katolik untuk membatasi domain tersebut sehingga mengecualikan Yesus dan Maria. Ya. Ya. Magisterium gereja Katolik adalah otoritas bagi Katolik, sama seperti Ibrani bab 14 ayat 15 dan kitab suci secara umum adalah otoritas untuk Protestan dan juga untuk Katolik. Jadi, jika sah bagi Protestan untuk mengecualikan Yesus dari domain kuantifikasi dalam Roma bab 3 ayat 23, untuk mendamaikan ayat itu dengan Ibrani bab 4 ayat 15, maka juga sah bagi orang Katolik untuk juga mengecualikan Maria dari domain tersebut untuk mendamaikan ayat itu dengan ajaran magisterium. Ya. Jadi di sini otoritas berperan, saudaraku. Satu-satunya alasan bahwa tidak sah bagi umat Katolik untuk melakukan ini adalah jika magisterium gereja Katolik bukanlah otoritas yang sah. Nah, jadi tidak diragukan lagi, Protestan akan bersikeras bahwa ini sebenarnya masalahnya. Ya, masalahnya adalah Protestan tidak tunduk kepada magisterium apapun, begitu. Ya. Namun, si Protestan akan berutang kepada kita argumen untuk klaim ini. Dan argumen seperti itu harus jauh melampaui Roma bab 3 ayat 23. Nah, dengan demikian, Roma bab 3 ayat 23 dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai teks bukti yang berhasil melawan doktrin tentang ketidakberdosaan Maria. Nah, bagi orang Protestan, bagi si Protestan, untuk mengatakan sebaliknya akan mengadopsi standar ganda. Yang terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang Protestan menurut pembahasan ini adalah berargumen bahwa tidak ada alasan positif dalam Alkitab untuk berpikir bahwa Maria tidak berdosa, dan karena itu tidak ada alasan untuk mengecualikannya dari domain kuantifikasi dalam Roma bab 3 ayat 23. Setidaknya
tidak berdasarkan sola scriptura, Alkitab saja. Jadi poinnya sebenarnya di sini ya, seorang Protestan itu berpikir bahwa tidak ada alasan positif dalam kitab suci untuk berpikir bahwa Maria tidak berdosa, dan karena itu tidak ada alasan untuk mengecualikannya dari domain kuantifikasi dalam Roma bab 3 ayat 23. Ya, setidaknya secara sola scriptura. Dengan cara ini Protestan mungkin berargumen, jika kita menerima sola scriptura, maka masuk akal untuk menolak ketidakberdosaan Maria. Sabar dulu. Ternyata Protestan kurang belajar ya. Ada argumen yang positif untuk menyatakan Maria tidak berdosa. Itu dari Lukas bab 1 ayat 28. Tapi mereka akan menolak mati-matian ya, karena itu tidak cocok dengan doktrin mereka. Nah, ada 3 hal yang dapat dikatakan sebagai tanggapan atas argumen pembahasan kita ini. Pertama, ini adalah argumen probabilitas dan bukan bukti ya, saudaraku Protestan. Tidak ada yang salah dengan ini tentu saja, tetapi si Protestan harus jujur tentang fakta ini dan tidak melebih-lebihkan kasusnya. Ya, harus jujur bahwa itu karena jujur bahwa kamu berpikir tidak ada alasan positif dalam kitab suci untuk berpikir bahwa Maria tidak berdosa. Ya, begitu. Tidak ada alasan positif begitu. Ada alasan positif untuk berpikir bahwa Yesus tidak berdosa, tapi tidak ada alasan positif untuk berpikir bahwa Maria tidak berdosa. Jujurlah terima itu saudaraku yang Protestan ya. Nah, yang kedua, argumen ini pada dasarnya mengadu sistem otoritas Protestan dengan sistem otoritas Katolik. Dua-duanya berbeda ya. Sistem otoritas Protestan dan sistem otoritas Katolik beda. Dengan demikian, itu hanya akan memiliki nilai dialektis jika sistem Protestan dapat dipertahankan secara memadai melawan sistem Katolik. Nah, seperti yang terjadi, saya tidak berpikir bahwa sistem Protestan dapat dipertahankan secara memadai. Ya. Tidak, sola scriptura saja sudah gugur, ilogik. Mau kita bahas di tempat lain. Ketiga, sebenarnya ada dasar positif dalam Alkitab untuk berpikir bahwa Maria tidak berdosa. Misalnya, Maria dikatakan penuh kasih karunia. Lihat Lukas bab 1 ayat 28. Kekaritomene. Dan tampaknya masuk akal untuk berpikir bahwa penuh kasih karunia itu tidak sesuai, inkompatibel dengan berdosa. Ya. Jika demikian, itu saya sudah jelaskan dalam viti saya yang menanggapi si pendeta Almov itu. Pendeta yang maha tinggi Almov itu. Maha tidak bisa salah itu. Maha infalibel. Pendeta Paus Almov itu. Ya. Jika demikian, maka tampaknya masuk akal untuk berpikir bahwa Maria tidak berdosa. Lebih lanjut, ada kasus yang harus dibuat bahwa Maria adalah Hawa baru, sama seperti Yesus adalah Adam baru. Dan ini adalah tema yang diambil oleh para bapak gereja yang sangat awal. Ya, kalau mau menolak bapak gereja, urusan kamu. Dan sama seperti Adam baru tidak berdosa, begitu pula Hawa baru tidak berdosa. Ya. Jadi kita tidak akan membahas secara detail dalam pembahasan kita tentang argumen ini. Cukuplah untuk mengatakan bahwa untuk tujuan saat ini bahwa ada landasan positif dalam kitab suci untuk doktrin bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa. Dengan demikian, orang Katolik dapat berargumen bahwa kita memang memiliki alasan, bahkan berdasarkan kitab suci saja, untuk mengecualikan Maria dari Roma bab 3 ayat 23, selain mengecualikan Yesus. Ya. Sekarang, Protestan tidak diragukan lagi, tidak akan setuju dengan argumen-argumen ini, setidaknya pada awalnya. Tetapi perhatikan bahwa Roma bab 3 ayat 23 tidak akan dapat melakukan pekerjaan apapun dalam menunjukkan bahwa argumen-argumen kitab suci tentang ketidakberdosaan Maria ini tidak masuk akal. Ya, jadi Roma 3:23 itu tidak berbuat sesuatu untuk menyatakan bahwa Maria tidak berdosa, itu tidak masuk akal. Ya kan? Jadi Protestan itu otak harus panjang sedikit. Nah, karena menafsirkan Roma 3:23 sebagai inklusif dari Maria, berarti hanya berasumsi bahwa argumen-argumen ini tidak masuk akal. Ya. Dengan demikian,
orang Protestan akan bersalah karena mengajukan pertanyaan terhadap Katolik. Maka tampaknya Roma 3 ayat 23 memiliki sedikit nilai dialektis jika ada dalam hal menyelesaikan masalah apakah Maria tanpa dosa. Nah, setidaknya saudara-saudaraku jelas bahwa argumen dari Roma bab 3 ayat 23 itu bukan suatu istilahnya coup de grâce. Coup de grâce itu maksudnya semacam orang yang sudah lemah lalu kasih mati dia sudah, semacam ceki kasih mati orang yang sudah sakit parah. Ya, orang Protestan pikir mereka itu pakai coup de grâce untuk orang Katolik tentang Santa Maria Immaculata. Salah. Jadi mereka dengan percaya diri menyajikan Roma bab 3 ayat 23 sebagai coup de grâce bagi proposisi orang Katolik. Ternyata tidak sama sekali. Jelas tidak. Ya. Sampai sini paham ya? You got it. Oke. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.